Dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa akhirnya rasa rindu saya kepada saudara-saudara bisa terkabul oleh Tuhan, dan saya percaya kita juga rindu semua untuk menyembah Tuhan. Ibu Bapak sekalian, minggu ini saya sedikit mengatur jarak kita yang tidak biasanya, karena kalau saudara ikut berita di berita kota, dulu waktu COVID pertama itu sekitar 78 orang, kita sudah heboh, orang ketakutan di hari-hari awal. Saudara, saya jujur sama saudara bahwa di kota ini sudah terinfeksi 4.000 orang, 4.000, dan yang sudah mati sekitar 144 orang. Itu 2 hari yang lalu, 4.000. Jadi ya, kalau saya bikin begini dengan maksud supaya memberkati saudara, melindungi saudara. Karena itu saya ingatkan saudara yang melayani, khusus saudara harus menggunakan face shield untuk melindungi Anda dan melindungi orang lain. Nah, itu tidak berarti bahwa iman kita lemah, iman kita tidak kuat. Hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak orang yang sedang bingung bagaimana menghadapi kehidupan. Beberapa hari yang lalu saya layani satu keluarga, lebih tepatnya beberapa keluarga, mereka Zoom dan hadir dari Jawa Tengah, dari Jakarta. Mereka kumpul, mereka merasa bahwa Pak Pendeta, karena mereka ada beberapa orang yang terkena COVID, dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka, dan sebagai tanda syukur mereka kepingin ada ibadah. Dan ketika saya mengkhotbahkan itu firman Tuhan, sebenarnya khotbah itu adalah khotbah hari ini. Jadi khotbah hari ini saya khotbah untuk mereka, dan mereka sangat diberkati Tuhan, dan mereka rindu supaya saya tetap melayani mereka sekalipun hanya dengan lewat Zoom. Jadi puji Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan panjang jangkauan gereja Tuhan yang dulunya hanya di kota kecil ini 615 ini, sekarang kita bisa keluar lebih jauh. Dulu biaya yang luar biasa, kita harus menyampaikan firman Allah, harus berangkat ke Jakarta dan sebagainya. Hari ini kita duduk di tempat, kita bisa bicara tentang Tuhan Allah, dan itu suatu kesempatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kalau bukan COVID. Dan saya bersyukur juga bahwa akhirnya sekarang COVID bukan lagi momok ya. COVID bukan sesuatu yang harus keluarga-keluarga yang terkena harus saudara kucilkan. No, COVID ini penyakit yang biasa, sekaligus saya sebut penyakit luar biasa. Luar biasa karena dampaknya luar biasa. Biasa karena semua orang bisa kena. Jadi tidak usah hindari terlalu berlebihan. Kalau boleh saya bersaksi, sebenarnya jemaat kita sempat terkena, Bapak Hen dan keluarga. Tapi puji Tuhan, beliau ada pagi hari ini bersama keluarga, semua karena Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, langsung saja firman Tuhan dengan tema jangan takut, masih ada Tuhan. Saudara, inilah tema kita, jangan takut, masih ada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, intinya dari keluarga itu saya tanya apa yang saya mau bisa sampaikan. Mereka mengatakan, Pak Pendeta tolong sampaikan. Ada yang sakit yang belum sembuh, ada yang sudah sembuh, ada yang berdampak ekonomi, ada yang punya keluarga, ada masalah sedikit dan sebagainya. Tapi intinya ada orang yang masih takut, begitu ngeri dengan kehidupan yang luar biasa hari-hari ini di tengah pandemi COVID ini. Dan saya harus menyampaikan ini kembali kepada kita. Kalau saudara takut, saudara sedang ada dalam kengerian yang luar biasa. Saya mau sampaikan tema ini bagi saudara-saudara yang begitu live streaming. Dengar tema kita pagi hari ini, jangan takut, masih ada Tuhan. Katakan amin. Jangan takut, masih ada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, jangan takut, masih ada Tuhan. Saudara, Yesaya 41 ayat yang ke-10 dalam terjemahan lain Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, dalam terjemahan lain diterjemahkan begini,
Jangan takut karena aku bersamamu. Jangan khawatir karena akulah Allahmu. Aku akan melindungimu. Kalau tadi meneguhkan dia bilang, aku akan melindungimu. Aku akan apa? Menolongmu. Aku akan apa? Memegangmu erat-erat dengan tangan kananku yang adil. Dia pegang, bukan sekedar pegang kuat-kuat dengan erat sampai Anda tidak terlepas dari tangannya. Sekalipun di tengah COVID, saudara-saudara ada di tangan yang erat, yaitu tangan Allah itu sendiri. Nah, sebenarnya latar belakang Yesaya pasal 41 ayat 1 dan seterusnya itu memiliki latar belakang bahwa orang Israel, umat Allah sedang ada dalam pembuangan, saudara, di dalam pembuangan di Babel, di negeri Babel. Karena itu, saudara, dalam keadaan mereka tertawan, diharapkan atau akhirnya mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan. Demi apa? Demi membebaskan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan meminta agar umatnya tetap setia, percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kira-kira inti begitu. Jadi Yesaya 41 ada dalam kondisi tertawan atau ada dalam kondisi dibuang. Saudara, ini kan mirip dengan kita. Hari-hari ini kita tidak tertawan di Babel, tapi kita tertawan di rumah masing-masing. Kalau dulu mereka tertawan harus dibawa ke Babel, mereka harus dibawa ke tempat di mana mereka ditawan. Sekarang lain, tawanan modern berbeda. Kita ada di rumah kita sendiri, kita ada di bangsa kita sendiri, tapi kita ditawan. Tawan dengan apa? Yaitu salah satunya adalah COVID. COVID telah menawan seluruh bangsa. Singapura tertawan sendiri, kalau dulu ditawan, sekarang tertawan sendiri. Kan lucu, tapi ini kenyataan. Dan ketika kenyataan ini datang, orang Israel ada dalam ketakutan yang luar biasa. Karena Babel adalah salah satu bangsa yang paling kejam. Dalam hukuman-hukuman mereka selalu disiksa yang mengerikan. Jadi cara-cara yang kalau orang bilang cara-cara PKI, kalau saudara nonton G30 SPKI, itu cara-cara penyiksaan. Menurut beberapa orang, Babel punya cara siksa lebih mengerikan. Jadi bisa dibayangkan ketakutan yang dalam pergumulan yang panjang, mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan rasa tidak percaya. Lalu keluarlah salah satu ayat ini di dalam ayat 41 Yesaya 41 ayat 10 tadi, ya. Keluarlah kata itu dan Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertaimu, aku yang pegang erat tanganmu, aku akan menolongmu. Kira-kira itulah latar belakang. Yang menarik adalah kalau saudara lihat ada si kata positif dan kata negatif, betul ya? Kata negatifnya adalah, kalau saudara lihat tadi di dalam ayat yang ke-41, tidak usah kemana-mana Kak Kiki, di dalam ayat 41, ayat 10 maksud saya dari Yesaya 41, ada kata-kata negatif, takut, bimbang. Saudara lihat itu, takut, bimbang, dua kata negatif, ya. Jangan takut, jangan bimbang dan sebagainya. Dua kata negatif, tapi ada dua atau ada kata-kata positif yang lebih banyak. Saudara lihat ini, aku akan menyertai, aku akan menolong, aku akan meneguhkan, aku akan memegang. Ada 4. Jadi 2 kata negatif, tapi ada 4 kata positif dari Tuhan. Aku akan. Saudara lihat. Namun ada sesuatu yang lebih luar biasa dari 3 kata yang 4 kata itu, yaitu kata-kata positif. Ada 5 kata Allah atau aku. Saudara lihat ini. Aku di sini adalah Tuhan Allah. Saudara lihat ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya 4. Aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan memegang tangan kananmu, aku akan menyertai engkau. Ya, jadi sekitar 3-4 ya. Tapi kalau saudara baca tadi terjemahan yang baru atau terjemahan yang lain, itu ada sekitar 5. Aku bersamamu, akulah Allahmu, aku akan melindungimu, aku akan memegangmu dan tangan kananku. Jadi ada 4 atau 5. Sebenarnya pada prinsipnya ada 5 kata aku. Jadi begini maksud saya. Kenapa saya singgung ini? Begini maksud saya. Hidup kita itu 2 masalah, tapi janji Tuhan 4. Berarti lebih dari cukup. Dan yang lebih menarik adalah sekalipun dia janji 4, dia mengatakan aku 5. Apa artinya? Sebenarnya kita tidak setakut. Kenapa? Karena Allah selalu ada di setiap langkah hidup kita. Allah ada selalu untuk berperkara bagi kita. Allah selalu ada untuk menyertai dan menolong kita. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada amin.
Saudara, ini yang saudara harus perhatikan baik-baik dengan Alkitab. Nah, saudara-saudara, mengapa saya bilang bahwa jangan takut sebab masih ada Tuhan, atau jangan takut, tema kita tadi adalah sebab masih ada Tuhan. Saudaraku yang diberkati, dari ayat ini saya diberkati dengan 5 perkara. 1, mengapa kita tidak perlu takut? Sebab yang pasti ada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah dalam poin 1. Kita hanya bahas dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini, poin yang pertama, sebab ada Tuhan yang menyertai-mu. Saudara-saudara, jangan takut. Poin pertama saya, kenapa jangan takut? Sebab apa? Tuhan menyertai-mu. Tuhan bersamamu. Saudaraku, mari kita baca ayat yang ke-10 kembali. Saudara lihat ini, saudara lihat kata yang tebal di sini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, jangan takut sebab apa? Aku Allah menyertai engkau. Saudara lihat, yang menarik adalah takut disejajarkan dengan apa? Aku menyertaimu. Jadi waktu orang takut Tuhan datang, aku menyertaimu. Kalau saudara berkata, saya takut Pak Pendeta, aku menyertaimu. Kalau engkau takut tidak bisa makan, aku menyertaimu, kata firman Allah. Kalau engkau tidak takut untuk tidak dapat jodoh, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kalau engkau berada di rumah sakit, orang-orang yang ada di live streaming, dimanapun Anda berada, saudara sedang ada dalam ketakutan, bukan hanya karena belum terkena COVID, tapi Anda sudah terkena. Anda berpikir 144 setiap hari kota Kupang berbunyi sirine, ada meninggal, ada orang yang mati. Saudara takut, dengar Alkitab berkata, kalau engkau takut, aku menyertaimu, aku menyertaimu, aku menyertaimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini perhatikan baik-baik. Nah, yang menarik, mari kita selidiki kata ini. Perhatikan tadi saya bilang, kata yang itu tadi, yaitu takut. Takut itu disejajarkan dengan apa? Tadi saya bilang disejajarkan dengan aku menyertaimu. Kalau digabung kata itu, takut dan aku menyertai, jadi kata begini. Jangan takut, aku Tuhanmu menyertaimu. Jadi begitu. Kalau saudara baca, dia bilang, jangan takut, aku Tuhanmu menyertaimu. Nah, saudara-saudara, dari kata ini ada sesuatu yang memberkati saya. Penyertaan Tuhan, dengar baik-baik. Penyertaan Tuhan tidak selalu membuat Anda aman. Lalu Anda berkata, kalau Tuhan sertai, kenapa COVID belum pergi Pak Pendeta? Saudara berkata, Tuhan kalau COVID ada, mengapa orang masih sakit? Saya berharap saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara berkata, kalau COVID ada, bukti penyertaan Tuhan di mana? Jangan salah. Saudara masih ingat cerita mengenai para murid dengan perahu yang dihantam gelombang, masih ingat? Alkitab mengatakan Yesus di mana? Di Buritan. Berarti dia sama-sama, betul ya? Kebersamaan Tuhan tidak menjamin, dengar. Kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak jamin hidupmu aman. Tapi dia berjanji menyertai, itu beda. Mengerti ya? Kalau dia menyertai, ada badai. Tapi badai itu bukan urusan Anda, saya bilang. Badai itu selalu saya bilang urusan siapa? Urusan Tuhan Allah. Urusan Anda adalah minta penyertaan Tuhan. Itulah yang saya maksudkan. Nah, kata takut menarik sekali. Kata takut itu berasal dari bahasa Ibrani yang disebut yare, bukan yeri ya. Yare, bukan diare ya. Yare. Yare ini di dalam bahasa Ibrani pelafalannya disebut dengan yara. Yara itu bukan, saya bilang bukan yeri, tapi itu artinya begini. Ketika dia berkata jangan yara dalam bahasa Ibrani, itu sebenarnya dia sedang mengatakan bukan jangan memposisikan dirimu dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ini yang saya sebut sebagai ketakutan yang berlebihan. Saya harus bilang bahwa jangan terlalu berani dengan COVID, tapi juga jangan terlalu takut dengan COVID. Ada orang takut sampai takut juga beribadah. Tapi saya mau bilang, takut itu dalam pengertian begini. Kita harus perlu bijak dalam hidup ini, ya. Kita harus perlu bijak. Nah, kenapa saya menggunakan ini, saudara? Pesil ini bukan barang aneh, saudara. Ini diciptakan oleh orang kesehatan. Ini bukan aneh. Ini maksudnya gini. Waktu saya ngomong ini kan pasti ludah saya keciprat.
Saya tidak mau, kebetulan saya sehat puji Tuhan. Tapi kalau saya lagi tidak enak badan atau sakit, ini ada ludahnya di sini. Jadi dengan adanya ini, saya melindungi diri saya dan saya melindungi Anda yang setelah ini. Misalnya song leader Abel Ali ini. Nah, saudara-saudara juga begitu. Saudara mungkin tidak song leader, tapi saudara singer. Minggu ini Anda, minggu depan orang lain. Itu masalahnya. Jadi itu sebabnya saya minta. Saya lihat kemarin masih ada yang latihan tidak menggunakan ini. Saya berharap kalau saudara tidak mau, saudara saya harus tegur. Karena ini pertama kita live. Pemerintah sedang pantau kita. Saudara lihat ini kursi biasa saya atur lebih dekat. Saya jarak karena kita lagi dipantau pemerintah. Dan saya bersyukur kemarin mereka datang semprot disinfektan. Jadi mereka habis semprot, saya berpikir mereka akan tegur jaraknya. Mereka tidak tegur, berarti kita pas. Nah, kembali pada firman Allah. Yaura itu artinya memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar. Nah, sisi lain kita tidak boleh takut. Kita harus hadapi. Tapi sisi lain juga kita harus takut. Kenapa? Sudah 4.000 masalahnya, sudah 4.000. Dan Anda tahu bahwa di Indonesia sudah kena 1 juta sekian orang, 1 juta. Jadi totalnya luar biasa. Nah, saya harus menuliskan kepada beberapa orang. Saya masih berjumpa orang-orang yang tidak percaya tentang COVID. Saya harus menuliskan kepada saudara. Saudara boleh tidak percaya, tapi saya mau bilang bahwa data cukup lengkap. Saya akui bahwa ada yang kesalahan, misalnya ini dinyatakan COVID, setelah dikubur ternyata tidak, betul ya? Tapi saudara, itu sekian persen. Yang lain itu meninggal, dan yang meninggal itu pendeta juga banyak. Salah satunya adalah pendeta gereja Sidin Jemaat Allah. Jadi kalau mereka tipu, maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena pendeta Gereja bersaksi. Jadi ada beberapa pendeta Gereja teman-teman saya terkena. Nah, saudara, saya tidak bahas itu. Kembali pada mengapa saya bawa kata ini, Yaura ini. Posisi diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar. Kembali pada latar belakang tadi. Siapa yang tidak gemetar dengan orang Babel? Tapi Tuhan datang berjanji, dengar, aku menyertai. Apa artinya? Walaupun dalam siksaan, dalam badai itu di Babel sana, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, mungkin dia tidak pindahkan COVID, mungkin dia tidak pindahkan penyakit Anda, belum. Mungkin dia tidak angkat persoalan saudara pindah ke sebelah. Tapi minimal Anda dapat kekuatan dari Allah. Itu pertama. Saudara dengar baik-baik. Pertama, minimal Anda dapat kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan kasih kekuatan. Tahu, itu Tuhan tidak, orang Kupang bilang cek mati itu Goliat. Tuhan bisa angkat pindah itu Goliat, pindah tanpa lawan Daud. Tapi penyertaan Tuhan tidak menghindarkan Goliat dari Daud. Penyertaan Tuhan memberi ekstra 2 kali lipat tenaga bagi Daud, sehingga Daud dengan batu kecil bisa membunuhnya. Berarti maksudnya, jadi kalau saudara ada masalah di tengah COVID, bukan Tuhan tidak bisa pindahkan, tapi Tuhan mau buktikan bahwa dalam penyertaan Tuhan, saya selalu bilang, kekuatan Tuhan, dengar baik-baik, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan terlihat lebih besar kalau Anda dalam badan. Dengar baik-baik, kekuatan Tuhan akan terlihat lebih besar kecuali Anda dalam badan. Saya kasih contoh. Kalau kita bernapas begini kan kita anggap biasa. Sudah datang bangun pagi ke kuliah kerja, sudah anggap biasa, betul ya? Betul ya? Tapi Anda bisa bayangkan Anda berada di kapal feri yang sudah dihantam gelombang tinggi dan kapten kapal mengatakan siap-siap pelampung karena rasanya kapal ini tidak bisa berjalan lagi. Saya mau tanya saudara, perasaan saudara bernafas sama dalam keadaan normal dengan di atas kapal. Mana yang Anda lebih lihat ketika Anda turun di pelabuhan Rote sana, kalau Anda turun dengan selamat? Mana yang Anda lihat sebagai penyertaan Tuhan? Pasti Anda pilih yang ini. Mengerti? Tuhan izinkan COVID supaya kita sadar Allah masih menyertai. Kalau Allah menyertai kita hanya makan minum itu sudah biasa. Tapi di tengah COVID, kalau Anda masih hidup, ada penyertaan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Anda masih hidup, penyertaan Tuhan. Siapa yang berani tepuk dada sekarang? Siapa? Wali kota saja sudah keluarkan surat.
Kami orang manusia terbatas, kami butuh Allah yang tak terbatas. Sehingga beliau umumkan 7 hari orang doa dan puasa untuk merendahkan diri. Kenapa? Kalau pemerintah sudah angkat tangan, nakes 45 kena di rumah sakit kota, 45 nakes. Itu nakes, tenaga kesehatan. Lalu Anda siapa? Anda berani sekali melawan COVID, kecuali tangan Tuhan. Kecuali tangan Tuhanlah yang membela kita. Nah kembali, saya tahu bahwa ketakutan tidak selamanya dari COVID. Ada orang yang mengatakan, saya takut Pak Pendeta, saya takut saya tidak bisa makan karena hari-hari ini bisnis cukup kurang laku. Yang dulu orang bisa buka dari jam pagi sampai jam 9-10 malam, sekarang dibatasi. Beberapa minggu lalu hanya sampai jam 7. Ada lagi yang tutup sama sekali, ada yang bangkrut sama sekali. Apa artinya? Kita butuh penyertaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan masih ada untuk menyertai kita. Katakan amin. Roma pasal 8, di dalam Roma pasal 8 ayat 31, coba kita baca. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? COVID kah? Kelaparan kah? Kalau sudah baca, ketelanjangan kah? Sakit, penyakit kah? Maut kah? Tidak ada yang bisa pisahkan. Allah beserta kita, ada kemenangan. Saudara-saudara, itu sebabnya saya bilang, kalau engkau masih takut, nah sudah lihat, kalau saudara masih takut, betul-betul takut yang berlebihan, yang saya maksudkan di sini ya, takut yang sedikit-sedikit takut, semua di bawah sini, ada yang bisa tidur, ada yang tidak bisa kerja, ada yang tidak bisa tenang. Saudara-saudara, orang yang takut sekalipun sudah dapat janji Tuhan, orang itu diidentik dengan ini. Kalau engkau masih takut juga, walaupun Tuhan sudah berjanji, saudara tidak percaya, masih takut bahwa Tuhan akan menyertai engkau, Anda disebut sebagai ulat. Kalau saudara dengar khotbah pagi hari ini dimanapun Anda berada, ketakutanmu masih berlebihan, itu namanya ulat, atau bahasa yang lebih mengerikan, belatung dan cacing. Jadi kalau saudara takut di masa-masa ini terlalu berlebihan, saudara apa? Ulat, belatung dan cacing. Anda tidak percaya? Mari kita baca. Yesaya pasal 41 ayat selanjutnya berkata, orang yang takut identik dengan cacing, ulat atau belatung. Nah ini saudara, janganlah takut hai si cacing. Yakub, cacing siapa? Yakub itu orang pilihan Allah, tapi karena dia takut, atau orang Israel maksudnya. Yakub di sini bicara tentang orang Israel. Jangan takut hai si cacing Yakub. Lalu si ulat Israel, akulah yang menolong kau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang takut disebut apa? Cacing. Orang takut terlalu berlebihan. Takut biasa ya, semua orang punya ketakutan ya. Sampai bilang tidak punya takut di sini. Bohong kalau dia bilang tidak ada takut. Dalam pengertian takut itu juga definisinya luas ya. Takut itu sebenarnya dari Tuhan. Tuhan tahu di hati saudara. Sebab kalau tidak ada takut, maka saudara waktu jalan di atas lantai 30, Anda bisa lewat saja itu lantai 30 lalu jalan di atas udara dan jatuh mati. Kenapa Anda tidak berani? Bahkan ada orang yang bukan hanya tidak berani jalan, tapi orang kumpul bilang melalui ke bawah. Kalau sudah 38 lantai itu saya orang yang paling takut lihat ke bawah. Saya akan lihat dari jauh. Karena seolah-olah ada orang yang tarik saya ke sana. Saudara yang takut begitu, ada yang model begitu. Itu kalau anak-anak saya mau foto, itu saya kadang-kadang 3 anak saya ini luar biasa. Kalau semua foto itu di mata. Kapan saat kami jalan-jalan selama COVID, habis ibadah kami jalan, ketemu batu. Saya bilang sama anak saya, itu ada batu. Terus bapak betul, bapak kita foto, oke. Tapi saya lihat itu batu bahaya. Naiknya enak, fotonya hasil bagus, naiknya hati-hati, apalagi turun. Tapi anak saya yang besar ini, Jin ini, dia seperti jalan di atas rata-rata saja. Dia turun dari atas tuh seperti dia mau lompat. Saya bilang, Jin, hasil bagus. Tapi kalau lu jatuh hasilnya tidak bagus. Sebab pertama rumah sakit, yang kedua uang yang keluar, itu masalah. Mengerti ya? Nah itu tak pendek, tapi takut itu harus ada supaya kita bisa berhati-hati. Tapi takut di sini adalah takut yang berlebihan. Dan itu tadi saya bilang, Anda disebut sebagai apa? Cacing. Nah, kalau hanya cacing itu obat. Obat apa lagi?
sakit yang sedikit panas karena kelelahan itu apa? Tifus. Kalau cacing saja baik, dia masih berguna. Cacing bisa menyembuhkan tifus. Tapi kalau cacing pita, makan 7 piring tetap kurus. Kenapa? Cacing pita ada di dalamnya. Orang yang takut terus, sekalipun sudah dapat dengar janji Tuhan, Anda disebut cacing pita. Ulat itu baik. Ulat itu setahu saya di Alo, saya tidak tahu di Kupang. Waktu saya di Alo, ulat bambu itu bagus. Walaupun saya belum pernah coba. Tapi ulat bambu itu mereka ambil, mereka cuci langsung gigit. Dan katanya ini enak Bapak karena dia keluar seperti susu. Dan itu enak. Yang saya lihat memang sekarang di video-video artis saja makan itu enak. Karena dia punya gizinya tinggi dari lemaknya yang keluar seperti susu itu. Masih bisa dimakan, tapi belatu. Tahu belatu? Ulat yang sejenis belatu. Tahu belatu? Kalau tidak pernah lihat belatu, sudah lihat ayam kalau mati lama atau manusia mati lama tiba-tiba ulat keluar, itu belatu. Orang yang tetap takut disebut ulat belatu. Ngerti? Anda mau disebut belatu atau cacing? Dua-dua saya tidak mau. Sebab mengerikan. Mengerti maksud saya? Ketika Allah bilang jangan takut, hai ulat dan si cacing, dia sedang hantam kita juga. Hari-hari ini banyak orang percaya begitu tidak percaya akan janji penyertaan Tuhan. Anda percaya? Anda percaya Tuhan masih menyertaimu? Berarti Anda bukan cacing. Anda percaya bahwa Tuhan masih menyertaimu? Anda bukan belatu, tapi Anda anak raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan yang berian itu. Yang kedua, jangan takut. Kenapa yang kedua? Sebab dia adalah Allah itu sendiri. Maksudnya Allah kita sendiri. Sebab dia adalah apa? Allah kita sendiri. Kalau Allah kita sendiri berarti ada Allahnya orang lain. Dan kita harus tahu bahwa di Indonesia ada banyak Allah. Sekalipun secara konsep Indonesia Tuhan Maha Esa itu satu. Tetapi dalam konsep teologi Kristen, Allah itu Esa dalam pengertian Allah kita adalah Allah yang benar. Kalau begitu, kenapa kita tidak takut? Sebab kita punya Allah yang eksklusif, Allah yang spesial bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-10 kita lanjut. Masih di ayat 10, tidak kemana-mana. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Kenapa tidak boleh bimbang? Karena kita punya Allah. Nah, Allah di sini dia tidak bilang Allah kita semua, tapi dia bilang Allahmu. Berarti ini Allah spesial, Allah yang tidak dimiliki semua orang, termasuk Babel. Ini Allah yang berbeda yang menyertai saudara. Pertanyaannya sederhana, Allah yang mana? Begitu kan? Kembali pada teks ini. Pertanyaannya sederhana. Allah yang mana? Mari kita lanjut. Allah yang mana? Kita baca di dalam ayat 14 turun ke bawah muncul Allah yang dijelaskan ini. Ternyata ini Allahnya. Jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang apa? Menolong kau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini Allah eksklusif, Allah Israel yang tidak pernah sama. Jadi kalau ada orang ajak saudara kawin dan lalu bilang agama betul sama, misalkan tujuan satu jalan ke surga, saya mau bilang sama saudara sesat. Allah kita Allah Israel Allah yang berbeda, yang telah menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau lahir sebagai orang percaya pada Yesus, jangan mati sebagai orang yang tidak percaya Yesus. Betul? Sebelum kawin percaya Yesus, setelah kawin tidak percaya Yesus. Ini salah besar. Menurut Alkitab dia Allah yang Maha Kudus. Kudus yang mana? Allah Israel. Allah Israel ini Allahnya siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kalau bicara begitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini modelnya bagaimana? Kembali pada cerita Israel. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Tidak ada makanan dikasih mana dari surga, betul? Tidak ada air dikasih keluar dari batu. Pada waktu diserang oleh orang Mesir, di depan Laut Teberau, dibelahnya Laut Teberau. Allah apalagi yang hebat seperti ini? Allah mana yang dapat membunuh Goliat?
yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu waktu dia bilang jangan takut, ini berhubungan dengan satu pribadi yang menjamin dan telah terbukti. Ketika dia berkata, aku Allahmu, ini Allah yang bukan teoritis, Allah yang hanya memberi teori, tapi ini Allah yang terbukti. Ini Allah yang terbukti. Allah yang terbukti ini yang berkata, jangan takut. Kalau saya bilang sama saudara, tenang, jangan takut, kita aman. Sudah tahu kalau saya bilang, tenang, kita aman. Saya baru keluar rumah sakit beberapa saat yang lalu. Saya terkena DBD. Saya tidak bisa dilindungi. Kenapa? Saya tidak bisa membuktikan janji saya. Tapi Allah yang ini, dia bilang jangan takut, karena Allah ini sudah membuktikan. Dan yang paling penting, akan membuktikan kepada saudara. Sekali lagi, Allah ini bukan Allah yang terbukti, tapi Allah yang akan membuktikan kepada saudara. Saya tanya sama Bapak Hen, kalau saya lihat setelah beliau sakit sama Mahani, saya suka keluar yang ada di Facebook adalah mujizat pertolongan Tuhan. Apa yang dia maksudkan? Kalau saya boleh tarik kesimpulan sederhana, Allah yang telah terbukti, telah membuktikannya kepada keluarga Polo. Kasih tepuk tangan. Allah yang telah terbukti, Allah yang sama yang akan menolong keluarga-keluarga Anda dimanapun di seluruh Indonesia. Mereka yang mengikuti live streaming ini, Allah kami, Allah saya adalah Allah yang bukan hanya telah terbukti, tapi Allah yang akan membuktikannya sampai hari ini dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali pada kata Allah yang tadi, dia bilang jangan takut, aku apa? Allah. Yang menarik adalah itu disejajarkan dengan kata bimbang. Coba kita kembali pada ayat 1, ayat yang tadi. Saudara lihat ini, janganlah bimbang sebab aku ini. Kalau tadi takut, lalu Tuhan bilang aku menyertaimu, sehingga yang takut tidak jadi lagi takut. Sekarang ada orang bimbang. Kalau saya mau gambarkan ayat ini, ada orang yang bimbang di sebelah sini. Saya bimbang, saya takut, saya apa? Bimbang ini sama dengan apa ya? Ya, ragu-ragu. Saya ragu-ragu, saya kayaknya tidak percaya Tuhan. Maka berdirilah Allah yang berkata, oke, kamu bimbang karena kamu sering mendengar janji yang dari tempat lain, dari Allah yang lain. Aku adalah Allah yang kalau lu tanya, lu punya nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, aku Allah terbukti dan aku akan buktikan. Sehingga yang bimbang ini berkata, yes, betul juga, telah terbukti dan akan membuktikannya. Jadi saudara lihat ini ada pasangan, dan yang menarik adalah kalau kata di sini hanyalah kata bimbang. Ternyata kata bimbang Indonesia tidak cukup menerjemahkannya. Bahasa Ibrani lebih lengkap. Bahasa Ibrani mari kita coba lihat. Bahasa Ibrani saya berharap ada di sini. Bahasa Ibrani, oh hilang rupanya. Ada? Kebetulan saya ingat. Sebenarnya bahasa Ibrani-nya saya tidak bisa menunjukkan, tidak tahu kenapa terhapus. Tapi ini saudara, kata bimbang. Kata bimbang itu sebenarnya itu dari kata bahasa Ibrani adalah Sarah. Jadi orang yang nama Sarah. Yang di sini bukan maksudnya Sarah Syokain, Sarah Nobatonis, Sarah Fanggidaya, bukan Sarah. Tapi sebenarnya dalam bahasa itu katanya lafalnya sebenarnya adalah Sarah. Sarah ini punya 4 makna. Aduh sayang ya, ini padahal saya juga tidak terlalu hafal. Saya merasa masih ingat terjemahan itu. Satu adalah kata bimbang ini begini, imanmu jadi lemah. Itu satu. Yang kedua, kecewa berat. Jadi bimbang di sini adalah entah kenapa saudara kecewa berat, bahkan bisa saja kecewa sama Tuhan. Bukan hanya kecewa dengan itu. Yang ketiga, kalau saya bisa kesimpulkan adalah yang ketiga, bukan hanya kecewa, tapi sampai membelakangi Tuhan. Ini kebimbangannya bukan sekedar bimbang. Kalau saudara bimbang sebentar bisa percaya, ini hari tidak percaya, besok percaya. Kan kita begitu. Ini hari habis dengar firman, yes, besok dapat masalah, menangis dan ingin mati. Itu kita. Tapi yang di sini ini sampai membelakangi Tuhan. Jadi kalau tadi dia menghadap Tuhan, setelah dia bimbang, dia hadap balik belakang Tuhan.
Itulah yang paling arti dari bimbang, membelakangi Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, adakah orang yang bimbang model begini? Ada. Istri Ayub terbukti. Waktu mereka ada dalam masalah, dia bukan hanya bimbang percaya Tuhan, dia membelakangi Tuhan Allah. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan terbalik dengan harapan hidup Anda, betul? Tapi Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk balik belakang sama Tuhan, apalagi kecewa sama Tuhan. Yang Anda harus lakukan adalah percaya Allah yang terbukti. Sekali lagi saya bilang, Dia akan membuktikannya kepada saudara. Katakan amin. Jangan sampai kebimbangan saudara membuat Anda balik belakang dengan Tuhan. Mengerti? Jangan sampai COVID membuat kita bertanya-tanya, lalu ketika tidak menemukan jawaban, kita tinggalkan Tuhan. Ada orang kan bisa saja tinggalkan Tuhan di sini. Yang saya kasihan adalah Manado dan Jakarta. Bisa bayangkan, kita kena COVID, itu kan dilarang keluar, kan? Betul ya? Saudara lihat sekarang banjir sekarang di Jakarta. Siapa yang melarang mereka keluar? Lu tinggal di dalam, banjir datang masuk dalam rumah, lu mau tinggal. Berarti harus keluar. Keluar ketemu orang banyak. Betul? Sudah sakit, banjir datang, mobil tenggelam. Saya bisa membayangkan, tadi saya renung-renung. Orang-orang pebisnis mobil dan motor. Bisa dibayangkan. Orang bisnis mobil dan motor hari ini tenggelam. Mereka bisa kecewa. Mereka bisa berkata, saya tidak lihat Tuhan. Saya tidak lihat Allah. Allah pergi dari hidup saya. Ini yang diharapkan, bahwa di tengah persoalan model begini pun Anda harus sadar dan berkata, saya percaya Allah saya Allah terbukti dan akan membuktikannya. Mengerti maksud saya? Saya berharap apapun yang terjadi di depan kita, kita tidak tahu sampai kapan, tapi jangan pernah kecewa, apalagi membelakangi Tuhan Allah. Amin. Amin. Saya kadang-kadang sebagai pendeta, ya saya umum dari hasil pendeta. Orang kalau sebelum COVID, betul kata orang di media massa, sebelum COVID pembahasan begini, sebelum COVID, kenapa tidak beribadah, kenapa tidak gereja, capek, sibuk, sakit. Tapi setelah pemerintah larang tidak beribadah, dia pertama yang bilang, aku rindu menyembah Tuhan. Sudah lama tidak ketemu saudara seiman. Bohong bilang. Mengerti maksud saya? Di tengah COVID yang Tuhan mau adalah, dengar baik-baik, di tengah COVID yang Tuhan mau adalah Anda makin kuat cari Tuhan. Bagaimana setelah COVID? Anda harus 2 kali lipat cari Tuhan. Sebab cari Tuhan itu tidak berhubungan dengan COVID ada dan tidak ada. Itu adalah hidup kita yang harus kita cari Tuhan selama-lamanya. Ada apa? Saudara-saudaraku, kembali pada kata itu, membelakangi Tuhan. Jangan sampai rasa takut membuat kita membelakangi Tuhan. Saya kasih contoh paling gampang. Kenapa orang jual iman? Sebenarnya ada satu kata, rasa takut. Betul? Kenapa orang tinggalkan imannya? Misalnya kembali saya kasih contoh, kalau itu berhubungan dengan pasangan yang tidak seiman. Kebetulan saudara punya umur sudah sedikit bertambah, 30 yang wanita, apalagi 40. Karena datang tidak seiman, saudara berpikir, wah, ini kayaknya stok terakhir. Stok ini sudah datang lagi. Kalau saudara berkata, habok, mau seiman atau tidak, habok. Karena kalau tidak sudah lewat. Saya mau tanya saudara, ini yang disebut takut yang membelakangi Tuhan, bimbang yang membelakangi Tuhan. Mengerti ya? Kenapa orang tinggalkan iman, tinggalkan Tuhan hanya gara-gara saudara ini? Tadi sih, karena takut ini. Kalau saya hanya percaya Yesus, saya lapar. Maka dengan meninggalkan iman, maka saya tidak lapar. Itu yang saya bilang. Ini kebimbangan yang mengarah pada rasa takut yang akhirnya membelakangi Tuhan. Ada orang yang ditawarkan, lu bisa naik jabatan kalau lu tinggalkan iman saudara. Ini sudah jadi isumu. Ini bukan provokasi, ini kenyataan. Hanya gara-gara jabatan, pangkat dan kedudukan, tidak takut, tidak naik, tinggalkan iman. Ini disebut
Kebimbangan yang akhirnya membelakangi Tuhan. Mengerti? Mengerti saudara? Tuhan bilang, aku Allah, aku menyertai saudara. Kembali pada cerita Ahok. Orang menawarkan dia tinggalkan iman. Ada orang meninggalkan tinggalkan iman. Kami memilih engkau. Ahok tidak. Apa yang terjadi hari ini? Kalau kita pikir Ahok lenyap, Ahok hilang, karirnya habis. Hari ini namanya disebut. Kenapa? Karena Ahok tidak pernah takut, yang punya janji yang telah terbukti dalam hidupnya, yang telah terbukti berjalan bersama dia. Harusnya kita juga percaya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan ada, bukan karena ada badai itu tidak ada. Wah, badai tidak ada, badai dia tetap ada. Percayalah. Yakobus berkata tentang orang bimbang. Mari kita baca dalam konteks ini, sebenarnya dia minta hikmah, tapi kita bisa terjemahkan dalam hidup kita masing-masing. Yakobus 1 ayat yang ke-6, maksud saya 6, 7 dan 8. Perhatikan ini. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Iman. Dan sama sekali apa? Jangan. Kenapa jangan bimbang? Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Gelombang itu dampak dari angin, saudara. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, orang bimbang disebut orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang bimbang itu orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati biasanya tidak tenang. Contoh, khusus ibu-ibu mau datang gereja, jangankan baju, lipstik saja kita mulai bingung. Hari ini tambah lagi masker, biru kok merah kok hijau. Sebab masker sekarang warna mengikuti baju. Itu sebabnya saya tadi pakai kuning masker saya, supaya klop dengan baju saya. Bisa dibayangkan kalau baju saya kuning, lalu masker saya ungu tua, celana saya biru tua. Mau bilang pelangi salah, mau bilang keindahan salah, hanya cocok kehancuran. Tapi kembali pada ayat ini, saya mau bilang, sebab orang yang mendua hati tidak tenang. Ganti pakaian mau pesta saja dia pikir 3 kali. Saya sendiri, saya berusaha betul ya. Ibu-ibu itu luar biasa. Saya kalau mau pelajaran, saya susun 3 baju saya, tak 3. Nanti saya lihat, oh kayaknya ini satu saya singkir. 2 ini biasanya kalau sudah tinggal 2 agak bingung. Ini bagus sih, tapi ini satu juga bagus, tapi bingung. Orang bimbang selalu sulit ambil keputusan, betul ya? Kenapa saudara tidak kawin-kawin? Bisa saja memang belum jodoh, tapi salah satunya bimbang. Ini satu yang ngomong, bah dia muka pas-pas, tapi secara masa depan bagus. Ini doi banyak, pekerjaan bagus. Satu ini ganteng habis, lalat singgah penjati. Tapi sampai jelas, kita mulai bimbang. Kita mau pilih yang mana? Belum tambah satu lagi yang jadi cadangan. Jadi 2 ada cadangan lagi. Ini satu, dia sedang menunggu saja 2 orang ini langsung bisa ambil keputusan. Saya masuk di dalam 3 orang. Orang yang bimbang biasanya sulit ambil keputusan. Dan maaf, bukan yang tidak dapat jodoh. Sampai Yesus datang, Anda akan tetap jodoh selama-lamanya. Anda katakan amin. Kalau begitu Bapak, siapa saya datang hapok? Tidak. Tetap pikir berbeda dengan bimbang. Mengerti ya? Pikir itu artinya gini, ambil yang paling minimalis resikonya. Paling minimalis resiko. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada amin. Kan saudara bilang, Bapak ini anak baik. Iya, baik kan udah perlu. Dan sudah perlu baru lihat diplomasi. Terlambat. Tapi kembali pada ayat ini, saya mau bilang sama saudara, dengar baik. Orang bimbang itu seperti apa? Gelombang yang dihantam angin kemana-mana.
Makanya tidak heran orang bimbang itu selalu bukan hanya tidak tenang, tapi selalu tidak ada prinsip. Orang bimbang itu selalu tidak ada prinsip. Saudara lihat orang tidak ada prinsip. Seperti ini tabung saja di bank A. Lalu orang datang. Setelah tabung di bank A, orang datang bilang, di bank A itu soalnya ada bunga. Lalu saudara pindah lagi ke B. Datang lagi yang ketiga. Lu tahu tidak ada kasus di bank B? Pindahkan lagi ke C. Ini yang disebut sebagai seorang yang bimbang hati, tidak tenang dalam hidup. Kenapa? Karena selalu berdua. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Sebentar yakin, sebentar tidak yakin. Oke, kita masuk poin ketiga. Sebab dia berjanji akan menolong kita. Kenapa jangan takut? Sebab dia berjanji akan menolong kita. Dia bukan hanya memperkenalkan dirinya, tapi dia berjanji akan menolong Anda. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, aku akan meneguhkan bahkan apa? Bahkan apa? Menolong engkau, menolong engkau, menolong engkau. Inilah janji Tuhan. Dia mau menolong kita. Pertanyaan kita adalah bentuk pertolongan Tuhan model apa? Yesaya 41 kembali pada konteks itu kita lihat. Aku akan menolong. Itu seperti orang bilang, ini seperti promo. Kalau saudara beli motor di tempat kami, ada hadiahnya. Tanya hadiahnya apa? Pokoknya nanti pergi dulu baru lihat. Atau nanti kami pikir-pikir. Ini janji bohong. Tapi Alkitab bilang, ketika dia berkata, aku akan menolongmu, lalu diterjemahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat 17-18, bentuk pertolongannya apa? Bentuk pertolongannya ini ayat 17. Orang-orang sengsara, perhatikan. Itu sebabnya kalau baca Alkitab selalu saya bilang apa? Teks sesudah dan teks sebelumnya diperhatikan. Waktu dia bilang aku akan menolong, dia memberi jawaban. Bentuk pertolongan itu ada di dalam ayat 17-18. Orang-orang sengsara dan orang-orang apa? Miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Ini sebuah gambaran. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi dia mulai membandingkan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini bentuk pertolongan. Saya tidak akan meninggalkan kalian. Tapi yang menarik ayat 18, perhatikan ini. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit gundul. Ini syair. Mengerti kata syair ya? Syair itu tidak bisa diterjemahkan. Ada bukit yang gundul sini. Ada bukit yang gundul. Maksudnya secara harfiah ada bukit yang gundul. Tidak ada, yang gundul itu yang sudah umur 65 ke atas, biasanya gundul di atas. Tapi ini sebuah lukisan atau namanya syair. Kalau gundul itu dia coba gambaran apa? Lihat, kalau gundul ini gambaran kekeringan. Jadi kalau saudara lihat NTT Kota Kupang, kalau sudah bulan Oktober itu daunnya gugur habis. Artinya jangankan mengharapkan air keluar. Tidak mungkin kalau sudah namanya pohon gundul itu kering kerontang. Apalagi kalau setinggal batangnya saja itu kering kerontang dan akan mati dan tidak akan ada air. Tapi dia gambarkan apa? Pertolongannya datang begini. Aku akan membuat sungai-sungai. Bahkan dia mau bilang pada waktu tidak mungkin ada air karena itu masa kekeringan. Saya kasih satu kali yang membuat. Ini bentuk pertolongan Tuhan. Jadi kalau Anda lihat COVID, Anda jangan pikir tangan Allah sudah selesai. Tak terlihat di mata, tapi dia bilang nanti dia akan keluar dan membuat. Saudara mengerti sampai di sini tidak? Ini gambar. Artinya begini, terjemahannya paling gampang begini. Sekarang kalau kita lihat COVID ini bikin sengsara orang, bikin sakit orang, bikin orang punya uang habis di rumah. Dulu orang keluar dulu baru biaya keluar. Sekarang di rumah pun keluar karena bangun kredit. Pemerintah suruh di rumah bangun punya kredit. Dia tidur 15 menit bangun. Ada baby, tak apa. Dia tidur lagi, dia bangun, dia buka kulkas. Ada sisa hantam lagi. Jadi setelah COVID, COVID-nya pergi, COVID-nya kurus, dia yang membengkak. Nah, kembali pada ayat ini. Artinya begini, ketika saudara tidak bisa lihat suasana secara mata, tidak terjadi apa-apa, tapi dari bagian bawah Allah sedang kerja, dan tanpa sadar satu waktu Anda kagum bahwa ternyata ini karya Tuhan.
Mengerti maksud saya? Apakah COVID telah mengangkat, menggigit semangat saudara, sehingga mau mengatakan amin saja susah menunda? Saudara, amin? Kembali pada catatan ini, yang lebih luar biasa adalah dan membuat mata air membual di tengah dataran. Saya suka dengan kata lain, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Ada lain mengatakan, lagu yang lain mengatakan, dia ubah padang gurun menjadi taman. Sebenarnya kalau saya boleh kritik, itu sebenarnya tidak teologis, karena mengangkat teks yang lain atau teks yang lain. Tapi saya mengerti dalam pengertian orang dicipta, kalau dia mau gambarkan saja. Tapi kalau itu diangkat dari itu, sebenarnya dua konteks yang berbeda. Taman Tuhan sudah mestinya di dalam catatan Alkitab itu muncul di mana? Muncul di mana? Sudah tahu. COVID ini ikut sering baca Alkitab, cepat. Ikut sering tahu. Itu muncul di mana? Lot waktu memilih tanah, dia lihat Sodom dan Gomora sebagai. Jadi kalau saudara nyanyi, kalau saya mau terjemahkan secara teologis, Tuhan akan ubah apa? Padang gurun jadi taman Tuhan, berarti jadi apa? Kalau kita kembali pada teks itu jadi apa? Sodom dan Gomora. Tapi saya pahami bahwa dia hanya ambil sebagai kiasan bahwa akhirnya Tuhan buat sesuatu indah. Tapi kalau itu konteksnya seperti itu. Nah, taman Tuhan adalah Sodom dan Gomora. Waktu dia lihat pertama seperti taman Tuhan, tapi berubah jadi apa? Sodom dan Gomora. Tapi ini terbalik. Aku akan membuat padang gurun menjadi apa? Telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara tahu, padang gurun itu tidak mungkin ada air. Jangan padang gurun lah. Kota Kupang, saya kenal satu orang kaya di Kota Kupang. Sudah gali 100 meter, bor 100 meter, tidak ada satu tetes pun air. 100 meter. Saya pun kakak 30 sekian, air muncul. 100 tidak jamin, apalagi padang gurun. Tidak jamin. Tapi dia bilang, ini sebuah gambaran bahwa kalau ada Tuhan, dia bilang apa? Dia janji dia beri pertolongan. Apa artinya kata pertolongan di sini? Kalau kembali pada ayat ini, artinya begini: jangan ukur Tuhan dengan apa yang kau lihat. Jangan pernah ukur Tuhan dengan apa yang kau lihat. Kalau kau lihat engkau menderita, jangan berpikir tangan Tuhan tidak ada. Kalau kau sakit, jangan pikir Allah tidak ada. Kalau kau ada bencana, jangan bilang Allah tidak ada. Karena dia akan pertama-tama dia akan muncul pelan-pelan dari bawah dan dia akan membuang. Berkat Tuhan bisa saja datang di tengah krisis. Pemeliharaan Tuhan bisa datang saja di tengah krisis. Apa saja bisa terjadi di tengah krisis. Adam. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya jujur sama saudara. Dan saya pikir tidak semua, tapi cukup banyak pendeta seperti saya. Kalau kita tidak kebaktian, sebenarnya pendeta yang paling rugi. Kenapa? Pertama, persembahan tidak ada, persepuluhan tidak ada. Tapi saya mau bilang, COVID mau tutup berapa banyak pun, saya masih yakin hidup saya bukan karena persembahan Anda dan perpuluhan Anda, tapi karena ada yang jaga dari bawah yang terlihat oleh mata. Itu apa? Tuhan Allah. Mengerti maksudnya? Anda jangan lihat Anda pun kios hari ini yang hebat bisa berubah jadi padang gurun. Sebaliknya ada banyak orang yang bersaksi dulu mereka susah luar biasa, hari ini telah diangkat Tuhan. Apa artinya? Tuhan adalah Allah yang akan menolong kita. Yang terakhir, lalu kita tutup di dalam doa. Sebab Dia yang pegang tangan kita. Kenapa tidak boleh takut? Sebab Dia yang pegang tangan kita. Kita baca ayat terakhir dengan cepat. Lihat ini. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa apa? Dia pegang dengan tangan apa? Kata tangan itu punya makna. Pertama, tangan di sini adalah Dia yang pegang, artinya kuat. Kalau Dia yang pegang berarti kita itu gambaran kuat. Apa artinya? Hanya kekuatan Tuhan yang mampu pegang hidup saudara. Kekuatan lain tidak kuat pegang saudara. Saya kasih contoh. Ada orang pikir uang adalah kekuatan. Ya, saya singgung. Yang mati sekarang itu yang punya toko, yang punya suara, yang saya tidak perlu sebut. Itu punya toko.
punya swalayan, punya resto, waktu kena COVID bisa tolong dia? Tidak. Apa artinya? Tangan Tuhan yang kita perlu. Tangan uang terbatas. Sekarang kita pikir jabatan bisa tolong kita, ya kan? Ada orang pikir begini, ya kalau saya COVID Pak, kalau saya gubernur enak Pak. Kenapa? Kalau saya gubernur kan, waktu saya kena COVID, semua akan diatur, uang akan atur, semua akan atur. Betul kan? Lalu kalau itu betul, coba saudara searching ke belakang. Ada berapa gubernur, mungkin wali kota yang mati? Uang bukan kekuatan. Anda pikir jabatan jadi kekuatan. Jabatan 5 tahun. 5 tahun Anda kerja, Anda jadi pimpinan, orang hormat. Tetapi setelah 5 tahun Anda pensiun, orang buang Anda. Mengerti maksud saya? Kenapa kita perlu kekuatan Tuhan? Karena semua akan ludas. Anda masih jaya, kaya, orang ketemu om, tante, kakak, adik. Setelah Anda miskin, siapa yang lihat Anda? Kalau begitu, kekuatan Tuhan masih kita perlu. Yang kedua, kata tangan di sini punya arti tuntut. Tuntut. Jadi kalau saya tadi pakai masker, saya mau tuntut orang pergi makan, saya tidak perlu tidak terdengar. Maka saya perlu hanya lakukan ini. Yesus tatap makan selesai. Tangan bukan hanya bicara tentang apa kuat, tapi tuntunan pimpinan. Saya bilang, kemarin saya sibuk di keluarga saya dalam kebaktian kami, kebaktian onsite bersama keluarga. Saya bilang ini, pasti ingat tentang orang Israel yang dipimpin oleh Tuhan. Kata Alkitab, mereka tidak dipimpin melalui tanah orang Filistin, walaupun itu tanah yang paling jalan yang paling dekat. Tapi aku pimpin lewat padang gurun supaya apa? Supaya mereka tidak menyesal. Itu kata Alkitab. Lalu yang kedua, sebab di sana ada mujizat, yaitu Tuhan buka laut berat. Tangan Tuhan bicara tentang apa tadi saya bilang? Tangan yang tuntun. Saya pikir COVID ini pun tangan Tuhan yang pimpin. 2019 ada COVID, ada COVID. 2017 ada COVID. 2016 ada COVID. Yang saya tahu ada kopi saja, tapi COVID tidak ada. Tapi kok Tuhan yang katanya baik ini, kok pilih 2020, 2021, kenapa lewat COVID? Dia janji, boleh lewat COVID, seperti dia pelihara mereka di padang gurun. Jadi padang gurun itu kalau saya boleh bilang, mirip-mirip COVID. COVID itu bikin orang mati, cepat. Sebenarnya kalau sudah lewat padang gurun itu, cepat mati. Kenapa? Tidak ada makan, tidak ada air, penjahat ada di sana, kalau jengking ada di sana, binatang buas ada di sana. Jadi sebenarnya waktu mereka dituntun kepada burung itu, secara manusia air datang sudah, kami mau siap mati. Tapi lihat, orang Israel semua mati. Tidak! Mereka sampai tanah Kanaan. Tuhan pimpin yang COVID pun ingat, Allah ada, Tuhan ada, Tuhan masih menyertai. Ada amin. Jangan takut saudara. Tuhan menyertai saudara. Tangan juga bicara tentang apa? Tanganku, tangan kananku. Jadi tangan kanan tidak selalu bicara, tangan kanan tidak selalu bicara tentang kita. Betul? Betul? Ketika gubernur mengatakan tangan kanannya, siapa tangan kanannya? Siapa tangan kanannya, guru? Atau presiden? Tangan kanannya siapa? Bisa saja orang mengatakan wakil. Tapi menurut saya bisa saja apa? Pas pampres. Orang-orang yang menjaga dia, itu tangan kanannya. Walaupun dia menggunakan tangan kanannya, tapi tidak selamanya menunjukkan orang itu sendiri. Kalau saya bilang tangan kanannya, berarti tangan orang yang bisa saya minta untuk bisa bantu saya. Benar ya? Dan menarik, kalau kita kembali pada ayat ini, ternyata ayat ini luar biasa. Coba kaki ke bawah. Sudah lihat ini. Apa yang dimaksud dengan tangan kanan waktu mereka bicara tentang orang Israel? Kalau kita terjemahkannya luas. Orang di samping kita, orang kepercayaan kita, tukang pukul kita, orang tua kita, dan sebagainya. Sebenarnya latar belakangnya ada di sini. Kembali tadi kan mereka ditawan di mana? Di Babel ya. Dan waktu mereka di Babel, ternyata ini yang terjadi. Bukan terus di bawah. Itu sudah terlalu di bawah. Waduh, sayang banyak yang hilang. Ada tuh kaki di slide kesimpulan ke atas dua, di atas kesimpulan. Saudara lihat ini menarik. Apa yang dimaksud dengan Tuhan bilang saya akan kirim tangan kananku atau tangan kananku akan menolong kau.
Rupanya saya sebut ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Apa arti perpanjangan Tuhan? Mari lihat dulu konteksnya. Saudara lihat di atas. Sudah keluar? Bukan ini. Saudara kalau bicara tentang tangan kanan, sudah saya begini saja. Saya juga sudah bingung kemana. Tapi begini, rupanya pada akhirnya orang Israel ini keluar. Akhirnya kalau sudah tahu, orang Israel yang di Babel ini keluar dari tawanan karena seorang bernama Raja Koreshi. Ya, Raja Koreshi ini akhirnya datang sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mengeluarkan mereka. Tapi yang menarik ini, saudara lihat. Yang menarik apa dari Koreshi? Koreshi ternyata telah dinubuatkan 150 tahun akan datang pertolongan. Dia sedang bicara tentang Koreshi yang akan lahir 150 tahun setelah janji atau sebelum terjadinya janji Tuhan ini digenapi 150. Dia sudah bicara tentang satu pribadi yang namanya Koreshi. Ini punya makna baik-baik. Saudara lihat ini baik-baik. Ini sebagai pesan yang bagus. Ketika dia berkata, aku akan menolongmu, memegangmu dengan tangan kanan. Tidak selamanya Tuhan langsung terlihat turun tangan. Tapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak pernah kita pikir seperti Koreshi. Apa itu? Saya selalu bilang, jangan pernah takut dengan berkat. Karena Tuhan bisa pakai orang lain siapapun yang Anda tidak kenal untuk menolong saudara. Ada. Saya baru urus STNK hilang. Saya telepon seseorang yang saya tahu punya koneksi. Mengerti ya? Saya telepon. Singkat cerita ya biasa. Birokrasinya panjang. Kalau sudah birokrasinya panjang, uangnya juga panjang. Mengerti ya? Lalu saya tidak pernah membayangkan ada seseorang yang saya tahu bisa tolong saya. Orang-orang yang saya andalkan sudah pindah. Saya disuruh coba ketemu orang ini. Nah, orangnya biasa. Dan waktu saya kasih dia bilang, Pak Pendeta duduk, tunggu, saya urus segala sesuatu. Lalu dia singkat cerita, hanya sekitar 15 menit, saya potong kompas. Kenapa? Karena kalau orang ke Samsat itu duduk ambil nomor panjang semua, saya duduk langsung diambil surat saya di dalam Pak Pendeta dulu. Setelah itu selesai. Saudara tahu, setelah saya kalkulasi, memang biayanya ya beda-beda tipis dengan orang yang janji pertama. Tapi yang pertama janji adalah ini langkahnya, nanti pilapor polisi dan sebagainya. Mungkin itu betul ya. Tapi maksud saya tidak pernah membayangkan orang ini yang akan tolong saya. Saya membayangkan orang pertama yang akan tolong saya. Saya sudah yakin orang pertama mampu. Tapi orang pertama ini memang mampu. Tapi pertama dia ada keluar jauh. Kedua, ada birokrasi yang membuat saya sebagai hamba Tuhan, apalagi tengah COVID, saya tidak mau buang waktu. Saya butuh waktu cepat. Orang yang tolong ini saya betul-betul tidak pernah pikir sama siapa. Saya takut orang berpikir bahwa ketika saya khotbah ini sebagai pendeta minta-minta uang kepada jemaat. Tuhan jawabkan di dalam nama Yesus. Tapi saya mau bersaksi saudara. COVID pertama sampai COVID kedua, saya ditolong orang-orang yang sampai saya tidak pernah pikir di otak saya sama istri saya. Tidak pernah pikir sama sekali. Orang-orang yang kasih kami berkat tidak pernah pikir, maaf, mereka bukan jemaah Gereja Nasar. Orang-orang ini saya pikir-pikir ini orang tahu dari mana saya kebutuhan. Dan itu bukan terjadi 1-2 kali, beberapa kali membuat saya sadar Tuhan saya adalah Tuhan yang pegang dengan tangan kanannya. Kalau saudara berkata keluarga saya tidak bisa tolong, sahabat saya tidak bisa tolong, pendeta saya tidak bisa tolong, wah berhenti. Saudara masih bisa tolong. Tuhan saudara masih bisa tolong. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri.